Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadila Sulfika Almayra dengan NIM B1B1222149. Langsung saja saya akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi global. Sistem ekonomi global adalah evolusi ekonomi global yang menghasilkan tiga sistem utama, yaitu perekonomian pasar, perekonomian komando, dan perekonomian campuran. Mengenali peluang pada ekspansi global berarti memahami perbedaan ketiga sistem ini, karena dapat mempengaruhi pilihan konsumen dan perilaku manajer. Yang pertama ada perekonomian pasar. Perekonomian pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana sumber daya, barang dan jasa diperdagangkan di pasar yang terbuka dan diatur oleh permintaan dan penawaran. Perekonomian pasar terjadi saat perusahaan swasta memiliki hak untuk memiliki properti dan memonitor produksi serta distribusi barang dan jasa, sedangkan pemerintah berperan mendukung persaingan dan praktik yang efisien. Perekonomian pasar juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya adalah yang pertama, efisiensi alokasi sumber daya, yaitu cenderung mencapai efisiensi alokasi sumber daya karena harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar yang memungkinkan barang dan jasa dialokasikan kepada mereka yang bersedia membayar harga yang tinggi. Yang kedua adalah inovasi dan motivasi, yaitu mendorong inovasi karena persaingan yang ketat, mendorong produk dan layanan yang lebih baik untuk memenangkan pasar. Yang ketiga yaitu kebebasan ekonomi. Yang dimaksud adalah memberikan kebebasan kepada individu untuk memutuskan apa yang akan mereka produksi, beli, atau jual. Hal ini dapat mendukung inisiatif dan kreativitas. Selanjutnya adalah kekurangan dari perekonomian pasar adalah yang pertama, ketidaksetaraan ekonomi adalah di mana kekayaan dan pendapatan tidak merata di masyarakat. Bagi mereka yang kurang mampu, ini bisa menjadi masalah. Yang selanjutnya ada instabilitas ekonomi, adalah mengalami fluktuasi ekonomi yang signifikan seperti resesi atau gejolak pasar finansial yang dapat berdampak pada pekerjaan dan kestabilan ekonomi. Dan yang selanjutnya adalah kelemahan dalam menyediakan barang publik, adalah kondisi di mana beberapa barang dan layanan penting seperti pendidikan dan perawatan kesehatan mungkin tidak cukup disediakan secara optimal dalam perekonomian pasar karena kesulitan dalam menentukan harga dan akses yang merata. Yang terakhir ada eksternalitas negatif, yaitu tidak selalu memasukkan biaya eksternal atau misalnya polusi dalam harga barang dan jasa, yang dapat mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Yang kedua adalah perekonomian komando. Perekonomian komando atau command economy dapat dibandingkan dengan monopoli dalam artian bahwa organisasi, dalam hal ini pemerintah, memiliki kendali secara eksplisit terhadap harga dan penawaran barang atau jasa. Perekonomian komando juga punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah pengendalian sumber daya, adalah pemerintah dapat mengarahkan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mencapai tujuan sosial tertentu, seperti redistribusi kekayaan. Kelebihan yang kedua adalah stabilitas harga, yaitu di mana pemerintah dapat mengendalikan inflasi dan deflasi dengan mengatur harga barang dan jasa. Kelebihan yang ketiga adalah kepastian sosial, yaitu adalah dapat memberikan kepastian pekerjaan dan perlindungan sosial bagi warga, karena pemerintah bertanggung jawab atas lapangan kerja dan kesejahteraan. Dan kelebihan yang keempat adalah prioritas publik, yaitu pemerintah dapat fokus pada proyek-proyek dan investasi yang dianggap penting untuk kepentingan publik, seperti infrastruktur dan layanan dasar. Selanjutnya adalah kekurangan dari perekonomian komando. Yang pertama adalah kurangnya efisiensi. Perekonomian ini cenderung kurang efisiensi dalam penggunaan sumber daya karena kurangnya insentif bagi produsen untuk berinovasi atau meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada birokrasi berlebihan, yaitu menghasilkan birokrasi yang besar dan rumit, yang dapat menghambat pengambilan keputusan dan menyebabkan korupsi. Yang ketiga adalah kurangnya kebebasan ekonomi,
yaitu keadaan di mana individu dan perusahaan memiliki sedikit kebebasan dalam memilih apa yang akan diproduksi atau dikonsumsi yang dapat membatasi kemajuan ekonomi dan kreativitas. Yang keempat adalah kurangnya respon terhadap pasar, yaitu di mana saat pemerintah mungkin kesulitan menyesuaikan produksi dan alokasi sumber daya dengan perubahan dalam permintaan pasar yang dapat mengakibatkan kelangkaan atau kelebihan pasokan. Dan yang terakhir adalah kurangnya inovasi. Karena kurangnya persaingan pasar, perekonomian komando seringkali kurang mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Yang ketiga ada perekonomian campuran. Perekonomian campuran atau mix ekonomi adalah gabungan antara perekonomian pasar dan komando. Kelebihan dari perekonomian campuran ini adalah yang pertama adalah keseimbangan, yaitu mencoba mencapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi yang diberikan oleh pasar bebas dan distribusi yang lebih adil yang diupayakan oleh pemerintah. Yang kedua adalah regulasi, adalah di mana pemerintah memiliki peran dalam mengatur aktivitas ekonomi yang dapat membantu mencegah eksploitasi, ketidakadilan, dan perubahan ekstrim dalam harga. Yang ketiga ada perlindungan sosial, yaitu menyertakan program perlindungan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial untuk mendukung warga negara yang membutuhkan. Yang keempat ada stabilitas makroekonomi, yaitu pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mengendalikan fluktuasi ekonomi dan mengurangi dampak resesi. Kekurangan dari perekonomian campuran ini adalah yang pertama ada birokrasi, yaitu menderita dari birokrasi yang berlebihan dan ketidakefisienan karena campur tangan pemerintah yang berlebihan. Yang kedua ada ketidakpastian. Bisnis mungkin merasa tidak yakin tentang perubahan aturan dan regulasi yang seringkali muncul dalam perekonomian campuran. Dan yang terakhir adalah terlalu bergantung pada pemerintah, yaitu berlebihan pada pemerintah dalam beberapa kasus dapat menghambat inovasi dan produktivitas. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.